Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Mutiara Kasih, edisi Minggu Biasa yang kedua, 25 Januari 2026. Mari mengawali permenungan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami tak henti-hentinya bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang Kanugerahkan kepada kami. Sertailah kami dan bimbinglah kami selalu, agar kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang menaati Engkau dan senantiasa berkenan membuka hati kami selalu. Semuanya ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 23. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di tanah Zebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayahnya Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Biasa yang kedua ini, gereja mendedikasikannya sebagai Hari Minggu Sabda Allah, sekaligus sebagai penutupan pekan doa sedunia. Kita diajak untuk merenungkan bahwa Sang Sabda itulah yang menerangi seluruh hidup kita. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, dikatakan bahwa Yesaya menggambarkan dan menubuatkan bahwa di daerah tanah Zebulon dan tanah Naftali, di wilayah yang dikenal sebagai tempat kegelapan, akan telah terbit
sebuah terang yang sungguh-sungguh memberikan terang bagi banyak orang. Dan hal itu rupanya telah digenapi oleh sang terang itu sendiri, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, di mana setelah berkarya atau dari Kapernaum, Yesus meninggalkan Nazaret, lalu kemudian ia menyingkir ke Galilea, yaitu di daerah Zebulon dan Naftali. Di tempat itulah Yesus mulai berkarya, di mana Yesus juga bertemu dengan para murid-muridnya atau para rasul yang kemudian hari juga akan diutus oleh Yesus, yaitu Andreas dan Simon Petrus, kemudian Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya sungguh-sungguh telah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu bahwa Dia adalah Sang Sabda yang telah memberikan terang itu bagi banyak orang. Dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang gelap, tempat yang mengalami kegelapan. Saya tidak tahu apa tidak yang dimaksudkan dengan kegelapan. Ya, barangkali kita bisa menerka-nerka yang dimaksudkan kegelapan, barangkali tempat itu adalah berasal dari bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mengenal Allah atau tidak mengerti, memahami kasih Allah. Kita tidak paham. Yang jelas bahwa kita mesti mencatatnya sebagai sebuah tempat yang mengalami kegelapan. Dalam artian kalau dihubungkan dengan Sang Sabda, mereka belum pernah mengalami atau mendengarkan sabda Allah yang membawa sukacita dan terang. Nah, kehadiran Tuhan Yesus di tempat itu memang sungguh-sungguh memberikan cahaya dan terang, di mana dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus berkarya berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa-bangsa itu. Kita bisa mengerti bahwa ternyata sungguh bahwa Yesus sang terang, dalam arti memberi terang adalah memberikan sebuah sesuatu yang selama ini mereka terkungkung dalam suasana kegelapan kehidupan mereka. Mereka membutuhkan kehadiran sang terang untuk menerangi hidup mereka. Dan saya kira orang-orang di sana sungguh sangat bergembira karena kehadiran Tuhan Yesus telah memberikan suatu rahmat terang, yaitu barangkali mendapatkan rahmat kesembuhan, mendapatkan pemberitaan Injil, dan juga pengajaran-pengajaran yang berguna dalam hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan dalam hidup kita juga. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Sejauh mana kita menyadari bahwa pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi Sang Sabda, Sang Terang, yang senantiasa memberikan terang dalam hidup kita. Sejauh mana kita menyadari bahwa Dia adalah Sang Terang dalam hidup kita. Atau malah sebaliknya, kita merasa bahwa selama ini kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak pernah mengalami yang namanya terang itu. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya bertugas di Paroki Kristus Terang Dunia Tovoi. Ya, di tempat kami bertugas memang masih jauh dari jangkauan atau daerah-daerah yang masih pelosok, yang ya listrik belum bisa masuk, sehingga seringkali kami dalam pelayanan mengalami kesulitan. Ya, tentu tidak ada listrik, sehingga ketika mau berkunjung ke stasi, berkunjung ke tempat-tempat tertentu, kami mengalami kesulitan. Dan seringkali hal yang tidak pernah saya lupakan untuk saya bawa adalah senter dan korek api. Gimana dua benda itu bagi saya adalah benda yang sangat cukup berarti. Karena apa? Ya, kalau malam tentu di tempat kami melayani di stasi-stasi itu, listrik belum bisa masuk sampai sana. Tentu jalan gelap, penuh bahaya. Tapi dengan membawa senter itu, saya dibantu untuk melihat jalan dengan baik, untuk melihat apakah ada binatang buas atau tidak. Sehingga terang itu sungguh-sungguh, terang senter itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat dalam
tugas dan pelayanan saya. Nah, demikian pun juga kehadiran Kristus sebenarnya dalam hidup kita adalah kehadiran yang sungguh-sungguh berarti dalam hidup kita, karena dia memberikan terang dalam kehidupan kita. Barangkali kita saat ini mengalami kegelapan dalam hidup. Barangkali saat ini kita mengalami masa-masa yang suram dalam hidup ini. Maka mari kita datang kepada Kristus. Kita datang kepada Yesus. Yesus adalah sang terang, supaya hidup kita senantiasa hidup yang dituntun oleh terangnya, sehingga kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Datang kepada Yesus, yaitu dengan mendengarkan sabdanya dan juga mengikuti perayaan Ekaristi. Itulah kehadiran yang nyata yang diberikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mau berani datang kepada Yesus. Jangan malah ketika kita sedang mengalami badai kehidupan, mengalami kegelapan dalam hidup kita, sedang mengalami masa-masa yang suram, masa-masa yang sulit, kita justru menjauh kepada Tuhan. Tidak. Mari datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah sabdanya, sehingga hidup kita adalah hidup yang diterangi oleh firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang senantiasa menerangi kita. Dalam hidup kita, kita akan dituntun. Dalam setiap persoalan kita akan diberikan terang bagaimana menyelesaikan setiap persoalan itu. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di hari Minggu Sabda Allah ini, kita sekali lagi diingatkan bahwa Dia sang terang, senantiasa membuka dirinya supaya kita datang kepadanya dan hidup kita dipenuhi dengan terang sabdanya. Dengan terang itulah kita akan senantiasa dituntun serta dilindungi agar seluruh perjalanan hidup kita, seluruh setiap pelayanan kita senantiasa diterangi olehnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri permenungan ini, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan sang terang itu dalam hidup kami, yaitu Kristus Putramu. Ajarilah kami untuk senantiasa berani datang kepadanya dikala kami mengalami persoalan hidup yang berat, dikala kami mengalami persoalan-persoalan atau masa-masa yang suram dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk membuka hati kami, mendengarkan sabda Putramu, supaya hidup kami semakin hari semakin dituntun olehnya, dan hidup kami senantiasa diterangi oleh sabdanya. Ya Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan serta pergulatan kami ke dalam kehendak-Mu, dan kami memohon supaya Engkau berkenan menerangi kami dengan sabda Putramu. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dimanapun berada, keluarga kita, pekerjaan karya kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diterangi oleh sabda Kristus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Thank you.